Ya, saya nama Dilam, pekerjaan aslinya sebagai perangkat desa. Terus saya ini apa ya, nyambi lah ya, nyambi ini pertanian, terutama tani talas. Yaitu talas ada 3 jenis, yaitu talas Pratama 1, Pratama 2, dan Pratama 3. Kalau yang talas Pratama 1 itu talasnya warnanya putih. Terus kalau Pratama 2 yang ini yang hijau. Terus kalau yang Pratama 3 itu merah lah, merah kayak ungu. Tadi ada di sana ada yang merah. Terus yang paling banyak itu Mas Teddy udah pernah ke lokasi saya, ada tanah sekitar 400 atau sampai 500 ubin. Nah itu sekarang umurnya baru yang sana 6,5 bulan, dan ini yang sedang lagi dipanen ini umur sekitar baru 7 bulan. Tapi alhamdulillah ini apa ya, ya cukup bagus lah, tidak ada ulernya, tidak ada apa ya, yang busuk itu ada paling 1-2. Terus nggak kayak bulan-bulan kemarin itu apa terlalu banyak. Akhirnya saya panen ini lebih awal. Saya biasa panen itu umurnya sampai 8 bulan, tapi ini baru 7 bulan saya panen. Sebabnya itu takut menghindari kebusukan, terus apa ya, kena urat. Terus alhamdulillah juga hasilnya tidak begitu kalah lah ya, ada yang 3 kilo, ada yang 4 kilo, ya itu nggak rata lah. Yang 5 kilo juga ada. Nah ini seperti ini yang ini bisa nyampe 4 kilo 5 kilo yang gede-gede ini. Pokoknya untuk persiapan lahan itu tahapnya pengolahan. Kalau saya kadang-kadang itu biar irit biaya, saya cuman digali itu sekitar dalamnya itu 20 cm, lebarnya mediannya itu sekitar 30. Terus jarak tanam itu 1 meter itu paling ideal, lebih bagus. Sebabnya kalau apa terada rembet itu misalnya jarak 30 atau 40 itu kurang penyinaran, jadi hasilnya tetap tidak maksimal. Tapi kalau misalnya kayak gini, alhamdulillah ini ya, yang ini yang sedang dipanen ini hasilnya alhamdulillah ya maksimal. Terus itu apa, barito nanti sekitar umur 2,5 bulan atau sampai 3 bulan itu diaruk. Nah kayak gini ini buktinya, ini kan bekas arugan. Nah nantinya ini apa, talasnya kayak gini lah, kelihatan di gambar bisa apa ya, talasnya naik ke atas tapi udah siap lahannya. Jadi enggak apa, cara Jawane orang ogel lah termasuknya kayak gitu, jadi bisa kependam talasnya. Lah nanti pas kalau panenan seperti ini dijongket pakai apa, dodos. Lah dodos itu dijongket terus ada yang narik, itu cara pemanenannya. Terus ini apa, cara bersihan juga ini dibersihkan. Terus apa ya, bonggolnya yang atas itu sekitar 10 cm, bonggol batang pohon talasnya digilang segitu sekitar 10 cm. Dan ini alhamdulillah harganya cukup lumayan lah, sekitar 7.000. Kalau dulu malah saya nyampe pernah 12.000 pernah, alhamdulillah. Terus paling sedikit dulu juga sampai 10.000, paling mahal itu nyampe 12,5. Berhubung sekarang udah banyak sekali yang nanam, yang jelas itu harganya ya turun lah. Wajar itu segala tanaman, kalau apa aja kalau banyak pasti ya harganya ada ya kurang maksimal, kurang tinggi. Tapi sekarang ya alhamdulillah cukup lumayan lah. Apa ya, yang 100 ubin kalau lagi apa ya maksimal bener nyampe 2 ton, malah kadang-kadang nyampe 2 ton lebih, itu yang 100 ubin. Sebabnya saya ngomong itu, saya ya ngalami sendiri, panen sendiri ini. Termasuk ini hari ini udah 4 hari ini juga lagi panen sekitar lahan kurang lebih ya 300 ubin. Perawatannya jadi sangat mudah ya, termasuk saya juga nanam talas ini ya buat sampingan saya, ini termasuk perawatan yang sangat mudah. Sebabnya habis ditanam itu sekitar umur lah 20 sampai 25, habis tanam itu saya baru pupuk. Terus pupuknya saya pakai, kalau yang lebih bagus itu pakai pupuk kandang, itu yang awal. Terus saya juga pakai pupuk itu Ponska ya, alhamdulillah ini dari apa, dari pertanian. Pupuk sekarang harganya udah murah lah, nggak kayak kemarin kan pupuk nyampe satu kantongnya yang 50 kilo sampai 135.000.
Kalau sekarang itu cuma 92.000. Alhamdulillah ini dari pemerintah bisa menurunkan harga pupuk. Terus paling ini kalau lahan yang baru pertama ditanemin ini paling cuma 3 kali 2 kali pemupukan itu udah cukup sekali. Ya itu satu pohonnya sekitar 1 sendok makan itu pemupukan itu kalau Ponska. Nah, terus selanjutnya itu enggak secara perawatan, paling nyemprot aja saya jarang nyemprot. Lihat situasi kondisi ini misalnya kena ulat, nah itu daunnya paling disemprot. Tapi yang saya panen sekarang aja ini belum pernah disemprot. Cuman itu kadang-kadang lihat itu pakai kuradan. Cara perawatannya itu di kuradan itu di pohon talesnya saya kasihkan itu sedikit sekali. Paling tanaman sekitar 2.500 itu cuman 1 kilo kuradan. Jadi sangat, ya menurut saya sangat mudah lah perawatannya. Menurut saya itu sebabnya juga rada ringan. Terus ya alhamdulillah hasilnya cukup lumayan. Talasnya itu kadang-kadang ada yang busuk, nah itu seperti itu ada yang busuk. Nah itu ya, tapi alhamdulillah tidak banyak lah, cuman sedikit lah, paling berapa persen lah, kayaknya 5% juga nggak ada lah, ya sekitar 1 atau 2%. Nah itu penyakitnya. Terus ya kadang-kadang kalau musim kemarau itu lah memang daunnya kena ulet. Nah itu kena ulet sih rada mudah, cuman disemprot aja itu bisa hilang. Ya termasuk ini yang bawah ini lahan yang tanaman baru ya alhamdulillah itu tidak kena ulet. Masih ini itu aja itu belum dipupuk, tapi udah rada subur lah. Ya terus penyakit yang lainnya sampai sekarang kayaknya nggak ada. Paling itu ular pencegahannya cuman itu pakai kuradan, cuman kuradan aja. Terus obat-obatan yang lain saya nggak pakai. Terus penyiangan termasuk ini kayak cara matun, saya nggak cuman ini diaduk aja, nggak pakai pemupukan itu yang rada pakai perbandingan ini itu enggak. Cuman itulah saya juga yang ngirit biaya gitu. Yang ini tuh Mas, kapasitas tanam ini kalau 100 ubin itu kan sama dengan 1.400 meter persegi. Nah ini kalau jaraknya saya bikin jarak 1 meter kan, yang 100 ubin atau yang 1.400 meter persegi itu bibitnya, butuhnya bibit itu ya 1.400 pohon. Termasuk ini sekitar tanah 200 ubin, yang ini berarti 2.800. Nah ini saya pakainya bibit ya 2.800 pohon talesnya gitu. Jadi cara untuk perkiraan lahan sawah atau luasnya itu dikalikan aja tanahnya berapa, nanti yang per meter persegi itu 1 pohon gitu Mas. Ini tales itu kan ada 3 jenis. Yang pertama 1 yang putih, terus Pratama 2 yang ini yang hijau, terus Pratama 3 yang itu yang rada merah. Nah menurut saya udah uji coba yang itu 3 jenis itu, tapi yang paling saya senengin ini yang P2 Pratama 2, yaitu yang ini jenisnya ini yang hijau. Sebabnya kalau Pratama 1 itu anakannya banyak sekali, terus rawan sama ular itu yang Pratama 1 lah. Kalau Pratama 2 enggak, ini ya rada ya ada tapi kan jarang. Ini yang saya senengin ini yang Pratama 2. Terus yang Pratama 3 itu itu kalau Pratama 2 umur pokoknya 6 bulan setengah itu sudah panen. Tapi kalau Pratama 3 umur 6 bulan atau 6 bulan setengah itu belum bisa dipanen. Itu paling sedikit itu umur 7 bulan sampai 8 bulan, itu sampai 1 tahun juga bisa yang Pratama 3. Tapi itu umurnya jadinya lebih panjang, menyita waktu. Dan yang saya gemari akhirnya yang tetap yang Pratama 2. Saya juga tanam Pratama 3 tapi sedikit. Yang paling banyak saya tanam ini P2, yaitu Pratama 2. Kalau masa panen itu setiap jenisnya sih, misalnya dibikin barang itu nggak apa-apa umurnya, tapi hasilnya beda. Kalau Pratama 1 ini malah kalau masa panennya lebih lebih cepat, lebih besar lah secara dibandingkan P2. Tapi yaitu sayangnya P1 rawan sekali
penyakitnya, hama penyakit kita yaitu ulat. Kalau P2 ini tidak, terus P3 juga tidak, terus P3 itu umurnya apa rada panjang, yaitu misalnya ini umur 6,5 bulan kalau saya ini udah dipanen. Tapi kalau P3 belum panen, sebabnya itu nunggu sampai paling sedikit itulah 7 bulan atau 7,5 itu pratama 3-nya. Terus pemasaran, alhamdulillah dengan pemasaran saya tidak mengalami hambatan lah. Yang penting kalau ada berapa ton, langganan saya udah siap menerima, siap menampung. Dengan harga ini ambil ke lokasi saya, kalau sekarang ini sekitar 7.000. Terus kalau dulu sih saya pernah ya jual mahal, makanya 12.000 pernah, 12,5 pernah 1 kilonya. Kalau sekarang ini cuman sekitar 7,5. Kemarin saya nawar 7, bisa mau enggak 7,5, nanti kalau mau ya bisa diambil. Akhirnya sana juga mau. Terus ada lagi yang nawar lagi, tapi saya nggak enak, udah janji yang 1, ada yang berani 8, tapi saya nggak enak yang udah duluan yang berani 7,5. Akhirnya saya kasih 7,5. Terus kirimnya ini banyak sekali yang minta, ada yang ke Bandung, ke Jakarta, terus ada lagi yang ke Sumatera juga ada. Nah, ini yang saat ini yang panen sekarang ini saya kirimnya ke Bandung, diambil, bukan saya yang ngirim ke sana, tapi dari Bandung yang mengambil ke sini. Nanti insya Allah sore juga diambil lagi 1 rit. Ada pemula ya, mudah-mudahan lah yang rajin, maksudnya rajin dalam mengerjakan atau mengolahkan. Biasanya sih kalau pemula itu lebih getol lah, lebih senang cara merawatnya juga, dilihat dari lahannya. Jadi lahannya jangan sampai ini rimbun keyoman ke tanaman lain, itu juga mengganggu pertumbuhan dan mengganggu secara buah ini tarasnya juga menghambat, kurang cepat besar. Jadi secara perawatannya tadi sudah saya sampaikan, termasuk pemupukan paling ya jaraknya sekitar 1 bulan sekali lah, itu nyampe sekitar 3 kali. Gimonggo misalnya ada rezekinya, ada mau 4 kali ya nggak apa-apa. Itu udah saran saya kepada pemula ya, jangan malas lah, giatlah, semangat. Misal seandainya butuh butuh komunikasi, misalnya kenapa bisa ya hubungan sama ini pakarnya, nggak apa-apa ini di sini ada. Terus ya mudah-mudahan kedepannya misalnya ada, termasuk ini Mas Teddy sedang mencoba, mudah-mudahan ya bisa sukses, bisa berhasil, dan alhamdulillah saya juga alhamdulillah bisa berhasil. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi. Oke, matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.